بسم الله الرحمن الرحيم. Tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 berkenaan dengan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang beruntung dan mewarisi surga Firdaus. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan sedikit membahas tafsir dari surah ini pada ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Telah dibacakan ayatnya dan telah dibacakan pula sebagiannya, sebagai kecilnya, tafsirnya pada kemarin atau pertemuan sebelumnya maupun sebentar. Nah, maka insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, yang mana dalam surah Al-Mu'minun ini bercerita tentang penciptaan nenek moyang kita atau bapaknya manusia, yakni Adam alaihissalam, dan juga penciptaan manusia secara umum. Nah, ibadah rahmatullah di dalam ayat-ayat ini, ayat 12 sampai 16, itu diceritakan tentang fase-fase proses penciptaan manusia. Kalau bapak kita, yakni Adam alaihissalam, itu telah dijelaskan diciptakan dari sulalatin min tin, yakni sari pati dari tanah, yang mana tanah-tanah yang ada di muka bumi ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asal bahan dasar bapak kita, yakni Adam alaihissalam. Sehingga dari sifat-sifat tanah tersebut, maka mengakibatkan bermacam-macamnya warna kulit manusia dan bermacam-macamnya sifat dan karakter manusia, sebagaimana sifat tanah, yang mana tanah itu dari segi warna bermacam-macam dan dari segi karakter juga bermacam-macam. Sebagiannya kemarin telah disinggung, ada sifat tanah itu yang thayyib, yang bagus, ada yang hobi, yang tidak bagus, ada yang sahil, yang mudah atau lembur, ada yang kasar, yang susah atau keras. Maka dengan berbagai macam jenis tanah tersebut, maka terkumpulah sifat-sifat manusia dan berbagai macam warna kulit. Lalu selanjutnya setelah itu keturunan Nabi Adam alaihissalam Allah jadikan dari nutfah, dari mani yang bercampur dengan ovum, dengan yakni sel telur wanita, atau nutfatin manusia, nutfah yang tercampur. Maka pada pertemuan sebelumnya kita insyaallah masih dalam pembahasan nutfah apa sudah alaq.
Coba ditampilkan hasilnya. Sudah. Kemarin sampai summa khalaqna nutfata allati qad istaqarrat qabla 'alaqatin. Sampai sini. Jadi setelah pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya manusia secara umum itu Allah jadikan dari nutfah, dari air mani yang tercampur, yang berasal dari tulang sulbi dan tulang dada. Mana sumber air tersebut dari tulang sulbi dan tulang dada, dari asul dan al-farahim. Kemudian campuran dua air tersebut, yakni air mani dan sel telur wanita tersebut, menetap di koron batin, di tempat yang kokoh yang bernama rahim, sehingga terlindungilah nutfah tadi dari segala kerusakan, dari segala macam yang mengganggu atau merusak proses penciptaan sampai dari bayi, sampai dari manusia. Taibarakallah. Coba dibaca semua walau dan nutfah allati qad istaqarrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa khalaqna nutfatan, summa khalaqna nutfatan allati qad istaqarrat qabla 'alaqah. Ay la ahmara ba'da Nabi wa'adalina yawman min nutfah, summa khalaqna 'alaqah ba'da arba'ina yawman mudghatan. Ay qata'a lahm صغيرة بعد ما ينضغ من صغرها. فخلقنا المضغة اللينة عظاما صلبة قد تخلق اللحم بحسب حاجة البدن إليها. فكسونا العظام لحما، أي جعلنا اللحم كسوة للعظم، كما جعلنا العظم عمادة للحم، وذلك في الأربعين ثلاثة، وفي الأربعين الثالثة ثم أنشأناه خلقا آخر نفخ فيه روح فانطلق من قوله جمالا إلى أن صار حيوانا. Kemudian kami kata Allah ciptakan an-nutfah allati qad istaqarrat qabla 'alaqah, yang telah menetap sebelumnya, menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah. Allah ciptakan nutfah itu menjadi 'alaqah, yang awalnya nutfah, yang awalnya berupa mani yang tercampur dengan opung, itu Allah ciptakan di rahim ibu kita menjadi alaq. Ini menunjukkan bahwasanya proses ini adalah proses penciptaan Allah,
bukan proses kebetulan, bukan proses yang terjadi yakni tanpa adanya penciptaan dari Allah. Bagaimana keyakinan sebagian orang, sebagian kelompok bahwasanya kejadian tersebut adalah kejadian yang kebetulan saja. Bahwasanya proses dari nutfah menjadi alaqah, yakni segumpal darah itu, atau satu yang lengket. Jadi satu yang lengket atau menempel, alaqah itu bisa berarti segumpal darah, bisa berarti satu yang menempel seperti lintah. Ini atas penciptaan Allah. Apa alaqah ini menurut Syazali darah merah. Maksudnya adalah darah yang merah. Ba'da mudiyar ba'ina yawman minal kufar, setelah melewati 40 hari sejak menjadi nutfah. Jadi dari nutfah menjadi alaqah ini proses terjadinya 40 hari. Proses terjadinya 40 hari. Ini Allah takdirkan seperti itu. Ya. Kenapa kok lagi 20 hari, kalau lebih mungkin sudah Allah takdirkan seperti itu. Meskipun bisa jadi atau bisa saja Allah lebih cepat dari itu. Nah, bagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan Adam tanpa proses ini? Bagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan Isa alaihissalam tanpa proses ini? Ya Allah Maha Kuasa. Sebagaimana pula Allah proses ya, manusia secara umum dari nutfah menjadi alaqah itu 40 hari. Ini atas kehendak Allah, takdir Allah. Yang sudah Allah kadarkan, Allah sudah takar kadarnya. Nah, kemudian kalau ala pada ba'da arba'ina yawman mudghatan, maka kami ciptakan alaqah tadi, segumpal darah tadi, atau sesuatu yang menempel seperti lintah tadi, ba'da arba'ina yawman, setelah 40 hari menjadi segumpal daging. Dari alaqah menjadi nutfah ini juga diciptakan oleh Allah, bukan proses kebetulan. Bagaimana orang ateis itu mengatakan semua yang terjadi ini kebetulan. Kalau kebetulan ya buat saja manusia kalau bisa. Buat saja yang semisal manusia kalau bisa. Tidak ada sesuatu itu yang tercipta terjadi kebetulan, pasti ada yang menciptakan. Nah, apa mudghah itu? Alifin adalah min saghiratin, potongan daging yang kecil atau peratan. Di qadri ma yumgharu min sighariha, seperti potongan daging kecil yang dikunyah karena saking kecilnya. Kalau panjenengan makan daging ya yang kecil ya seperti itu nutfah. Nah, jadi prosesnya saya ulangi lagi, dari mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dari segumpal darah itu menjadi apa? Nutfah. Jadi segumpal daging, dan dagingnya itu tak besar tapi kecil. Kecilnya itu sebesar kita mengunyah daging yang umumnya kita makan. Umumnya yang kita makan daging tidak besar, tidak mudah kita punya. Itu nutfah. Dan proses dari alaqah menjadi nutfah ini 40 hari. Kemudian faqadaqna nutfata al-linata idhaman sulbatan. Kemudian kami jadikan nutfah tadi segumpal daging tersebut yang lunak sebagai tulang belulang, sebagai
awalnya mudghah, segumpal daging itu menjadi tulang belulang yang keras, yang mana sudah mengisi celah-celahnya sesuai dengan kebutuhan badan terhadapnya. Nah, jadi segumpal daging tersebut itu kemudian menjadi tulang belulang yang yang mana awalnya lunak menjadi keras, awalnya daging menjadi ringkong, menjadi tulang. Ini juga atas penciptaan Allah. Tidak mungkin daging bisa menjadi tulang kalau tidak adanya kehendak atau ciptaan dari Allah. Kemudian fakasawna al-'idhama lahman, maka kami bungkus tulang tadi itu dengan lahman, dengan daging. Ai ja'alna al-lahma kiswatan lil-'idham, kami jadikan daging itu sebagai pembungkus bagi apa? Bagi tulang tersebut. Kama ja'alna al-'idhama imadan dilahmin, sebagaimana kami menjadikan tulang-tulang itu sebagai penyangga bagi daging-daging, bagi daging kita. Baik, rahimahullah, kita ulangi lagi. Jadi dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu jadi ringkong, jadi tulang. Kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Nah, sehingga dari itu menjadi terbentuklah manusia. Kalau sekedar tulang saja tidak bagus bentuknya. Atau daging saja tanpa tulang tidak ada. Makanya tulang sebagai imam di sini, sebagai tiang atau penyangga atau sesuatu yang mengokohkan bangunan manusia ini. Jadi kalau diibaratkan bangunan, tulang itu sebagai penyangga atau sebagai primatnya, sebagai porosnya, sebagai penguatnya. Kalau seandainya manusia itu hanya daging tanpa tulang atau bola, makan. Kalau manusia itu sekedar tulang, laham saja, engkau saja tanpa laham, maka jeleklah manusia. Manusia hanya terkorak saja umpamanya, jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Wa dzalika fil arba'ina tsalitsa. Proses ini terjadi pada usia 40 hari yang ketiga. Nah, di 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga itu sudah tulang dibungkus daging. Kemudian kemana syarna khalqan akhar, kemudian dia kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya nufikha fihi ruh, ditiupkan padanya ruh, sudah jadi manusia. Yang awalnya bentuknya datar karuan, bentuknya hanya rupa, hanya sekedar mani, kemudian hanya daging, segumpal darah, kemudian daging, hanya tulang, kemudian dibungkus dengan daging. Kemudian Allah ciptakan dengan bentuk yang lain, maksudnya bentuk yang sudah sesuai dengan yakni bentuknya manusia, dengan ditiupkan ruh. Dengan ditiupkan ruh. Jadi pada 40 hari yang ketiga itu sudah ditiupkan ruh. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120. Kalau dihitungan bulan dari sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan itu ditiup ruh. Fantaqala min qaumihi jamadan ila ansara hayawanan, sehingga berpindah dari keadaannya yang zaman, yakni menjadi benda yang mati, ila ansara hayawanan, sampai menjadi yakni makhluk yang hayawan, yang hidup. Nah, yang sebelumnya itu zaman
hari atau 40 hari yang ketiga, itu dia sudah menjadi hayawan. Hayawan adalah maksudnya makhluk hidup. Nah, maka yang kedua dari orang tua tidak boleh setelah dia itu dihukum itu dibunuh, tidak boleh, diaborsi, tidak boleh. Meskipun juga ulama banyak yang menyebutkan sebelum dihukum juga tidak boleh diaborsi. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan, bukan karena masalah rohnya, tapi karena Allah menciptakan dan Allah sudah letakkan di korol rahim, di rahim rahim. Allah yang meletakkan. Lalu kita umpamanya ada orang mengaborsi, maka dia berdosa. Ini kata ulama, cuma dosanya lebih kecil orang yang mengaborsi sebelum apa? Sebelum dihidupkan roh dengan orang yang mengaborsi setelah dihidupkan roh. Karena orang yang mengaborsi setelah dihidupkan roh dia sama dengan membunuh orang yang hidup, membunuh orang yang hidup. Sedangkan apa dosanya ketika dia mengaborsi sebelum dihidupkan roh? Dia telah menggagalkan atau membatalkan sesuatu yang telah Allah tempatkan di orang mati, di rahim ibu, yang mana itu adalah ciptaan Allah. Lupa itu adalah ciptaan Allah, alaqah itu adalah ciptaan Allah. Maka seorang yang menggugurkan itu berarti dia telah merusak sesuatu yang telah Allah ciptakan. Tapi dosanya lebih rendah dibandingkan yang ketika menggugurkannya setelah dihidupkannya roh. Fatabarakallah ay ta'ala wa ta'azzama wa kathura khairuhu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Maha tinggi, Maha besar, dan banyak curahan kebaikan padanya, dan dialah pencipta yang paling baik, ahsanul khaliqin. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, dan ini sangat layak dan pantas dan merupakan haknya Allah, karena memang Allah pencipta kita, Allah Maha Besar, memang begitu. Allah memuji dirinya ini tidak ada masalah. Berbeda dengan kita memuji diri kita, lalu memuji dirinya sendiri, ini masalah. Tapi kalau Allah memuji dirinya sendiri, ini tidak ada masalah bagi Allah. Bahkan ini merupakan semakin menunjukkan keagungan Allah. Maka alangkah kurangnya orang yang Tuhan kalau tidak pernah memuji dirinya sendiri, tidak pernah punya pujian sama sekali. Ada Tuhan tidak pernah memuji dirinya sendiri, tidak memiliki sifat terpuji. Maka Allah sebutkan di antara sifatnya Allah itu adalah Tabaraka. Allah itu Tabaraka, Maha Suci. Tabaraka itu adalah Ta'ala wa ta'azzama wa ta'ala itu Maha tinggi, Maha agung, dan banyak kebaikannya. Allah itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pencipta. Mungkin ada orang bisa menciptakan ini, bisa menciptakan ini, tapi ketahuilah ciptaan-ciptaan ya makhluk itu semuanya nanti berujung kepada ciptaan Allah. Ada orang yang menciptakan namanya rumah atau menciptakan bangunan. Karena bahan bangunannya dari mana? Bahan bangunannya dari kayu, dari pohonnya dari Allah. Dari semen itu dari tanah itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Bahkan umumnya bentuk buatan manusia itu hanya meniru. Konon begitu. Semua buatan manusia itu hanya meniru, bukan membuat baru. Coba, ya. Semua kendaraan itu hanya meniru binatang,
meniru guru, ya. Yang di darat mungkin meniru apa kita itu apa seperti macam-macam ya Cina yang jalannya cepat dan seterusnya. Baju itu kan meniru pakaiannya binatang. Kenapa binatang itu tidak dingin? Karena ada pakaiannya. Seperti apa namanya? Ayam itu sudah ada bulunya lengkap. Seperti kambing. Ya manusia pakai pakaian. Dalam bangunan sebenarnya ketika ditarik ke belakang, konon meniru, yakni manusia, meniru tentang manusia, konstruksi manusia ini dia tegak karena ada ulang. Makanya pembangunan itu menara itu konon terinspirasi dari konstruksi yakni kesempurnaan ciptaan manusia. Dari mulai kaki, kemudian ke atas, kemudian tangan, kemudian kepala. Jadi kaki yang kokoh itu membuat manusia bisa tegak begini. Ya, terinspirasi dari itu. Maka jadilah tegak. Jadi ciptaan manusia itu hanya kebanyakan meniru, kemudian memodifikasi, kemudian mengembangkan lagi seperti itu. Dan dalam makanya Allah Taala ahsanul khaliqin. Allah itu yang Maha Suci dan Allah itu adalah sebaik-baiknya pencipta. Setelah Allah sebutkan bahwasanya Allah menciptakan dengan fase-fasenya. Di akhir Allah tutup dengan memuji dirinya. Kami itu belajar lagi. وقال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلقهم كله حسن والإنسان من أحسن المخلوقات بل هو أحسنها على إطلاق كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم ولهذا كان تواصل أفضل المخلوقات وأكملها. ثم إن بعد ذلك الخلق ونفخ الروح لمن ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فتجازون بأعمالكم حسنى وسيئة. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى.
alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin, yang membuat segala sesuatu, yang dia ciptakan dengan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kenapa Allah itu sebaik-baik pencipta? Karena Allah itu ahsana kulla syai'in khalqahu. Allah itu memperbagus atau menjadikan ciptaannya itu yang terbaik. Jadi ciptaan Allah itu bagus semua, baik semua, indah semua. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian Allah memulai menciptakan manusia itu dari tanah. Jadi maksudnya di sini adalah Adam. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari sari-pati air yang hina. Maksudnya air mani. Jadi air mani itu air yang mahin dan hina. Ini kata Allah. Jadi air mani itu disifati dengan mahin atau hina. Jadi kalau al-bada itu permulaannya, al-bada permulaannya, yakni Adam, ya, Abul Bashar, ya, itu dari sulala dimiliki dari sari-pati tanah. Kemudian asalnya, yakni keturunannya dari kita manusia, itu Allah ciptakan dari apa? Dari mani, dari yakni air yang hina, yakni air mani. Tsumma sawwahu wa nufikha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah sempurnakan, meskipun dari air mani, air yang hina, Allah sempurnakan ciptaannya. Cuma kenapa Allah sebutkan yakni asal-asal, supaya kita ingat, supaya kita itu ingat bahwasanya asal kita itu dari air yang hina, meskipun toh setelah itu jadi ya manusia atau bentuk yang sempurna. Ya, ini kalau tidak Allah yang membuat yang menciptakan, tidak mungkin air yang hina bisa menjadi makhluk yang sempurna. Ya. Makanya Allah meskipun di awal tadi menyebutkan ya manusia itu dari sulalatin min ma'in, dari air yang hina, kemudian Allah tetap katakan sawwahu, Allah sempurnakan penciptaannya ini. Kemudian wa nufikha fihi min ruhihi, Allah tiup roh. Bila sekali wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar, Allah ciptakan untuk kalian itu pendengaran dan penglihatan, bisa mendengar, bisa melihat. Sehingga ketika ada suara itu kita respon, ketika ada sesuatu yang kita lihat kita respon. Ini beda dengan robot, ya, bedanya dengan robot. Robot itu tidak bisa merespon suara, tidak bisa melihat sesuatu. Meskipun mungkin ada yang bisa menyerupai, tapi mereka tidak bisa meniupkan roh. Mereka tidak bisa memberikan jiwa. Itu pembahasannya telah berlalu di surah Asy-Syams, surah Asy-Syams, dan di surah-surah berikutnya, yakni keunggulan manusia atau kita Allah itu ditiupkannya roh, dan dalam diberikanlah jiwa, sehingga ada perasaan ini dan ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Perasaan, jiwa, roh ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Allah ciptakan untuk kalian itu pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Nah ini, kayak tadi pendengaran, penglihatan mungkin ada, ya. Yang kalau itu yang merefleks, tapi kalau hati tidak ada. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Ini ingin diingatkan kepada kita oleh Allah bahwasanya kita itu ternyata banyak yang kurang bersyukur.
banyak yang kurang bersyukur. Padahal kita dulu itu adalah air yang hina. Kemudian Allah jadikan kita sempurna ini adalah nikmat dari Allah. Qala kullahu hasanun. Jadi semua itu Allah ciptakan dengan baik. Semua yang Allah ciptakan itu baik. Ini bisa dibaca juga qala kullahu hasanun. Ciptaannya Allah, makhluknya Allah itu baik. Di antaranya manusia. Dan manusia itu paling baik. Semua ciptaan Allah itu baik. Qala kullahu hasanun. Semua ciptaan Allah itu baik. Wal insanu min ahsani makhluqatihi, dan sedangkan manusia itu termasuk ahsani makhluqatihi, yang terbaiknya dari makhluk-makhluknya Allah, dari ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu semuanya baik, semuanya bagus, semuanya sempurna. Tapi yang paling bagus, yang paling sempurna adalah manusia. Bal huwa ahsanuha ala al-itlaq. Bahkan secara itlaq, secara mutlak, manusia itu adalah ahsan, yang terbagus dari ciptaan yang lain, dari binatang, dari tumbuhan, dari semuanya. Semua makhluk Allah itu ya tidak bisa mengalahkan kebagusan atau bagusnya, keindahan, kesempurnaan dari ciptaan manusia. Kama qala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti ayat 4. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Walihada kana huwa afdalul makhluqatihi wa akmaluha. Oleh karena itu, orang yang kuat, orang-orang pilihannya Allah, ya, itu daripada manusia. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang afdalul makhluqat wa akmaluha, orang-orang pilihannya Allah, orang-orang yang diutamakan oleh Allah, orang-orang yang sempurna, itu dari kalangan manusia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Coba makhluk yang paling sempurna yang bukan manusia, hidayah nabinya bukan dari kalangan manusia, mungkin nanti nabinya dari binatang, nabinya dari jin. Makanya Allah dan Abdul Makhluqat itu dipilih dari kalangan manusia. Para nabi semuanya dari kalangan manusia, nabi dan rasul. Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu, yaitu sesudah penciptaan dan hidupnya roh, benar-benar akan mati. Setelah diciptakan, dikubur, kemudian kita itu benar-benar akan mati di salah satu fase pertumbuhan dan perkembangan lain. Fase kita itu ternyata ada kematian yang harus kita sadari. Kemudian yaumul qiyamati tu'adun, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Fatujazuna bi'amalikum husnuha wa sayyi'aha, dan akan dibalas amal-amal kalian yang baiknya maupun yang buruknya. Ini adalah kelebihan Islam atau keunggulan Islam, keutamaan Islam. Adapun manusia, ilmuwan manapun itu fase-fasenya hanya sebatas dari mulai, dan itu baru saja. Itu hanya mulai dari kandungan sampai meninggalnya manusia. Tapi setelah itu sudah dijelaskan kemana manusia itu. Sedangkan Islam menjelaskan bahwa manusia itu setelah mati dibangkitkan oleh Allah lagi, akan ada hari kiamat.
Jadi kelebihan Islam, keunggulan Islam itu menjelaskan bahkan dari sebelum alam kandungan menjelaskan. Kemudian ketika di kandungan, ketika manusia menjadi manusia hidup di muka bumi ini dijelaskan ya fase-fasenya dari mulai kecil, kemudian remaja, kemudian tua, kemudian pikun, kemudian mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Lengkap apa yang telah dijelaskan oleh Islam. Ini saja dua kalimat yang kedua. Nanti kalau ada yang tanyakan setelah ada soal, ada yang tanyakan. Apakah ada hikmah diceritakannya setiap penciptaan makhluk Allah itu dengan fase-fase berbeda? Walaupun kita meyakini bahwa Allah mampu menciptakan langsung menciptakan. Mungkin kalau penciptaan manusia tadi dijelaskan ketika menciptakan alam semesta diciptakan dengan hal apa hikmah dari kita? Dari tanya dan Allah mampu menciptakan dan seterusnya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Jadi apakah ada hikmah atau apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bahasa kita ini adalah Allah ciptakan manusia itu dengan fase-fase, bahkan fasenya itu sampai nanti benar-benar sempurna itu umumnya itu 9 bulan. Umumnya 9 bulan. Meskipun tadi 120 hari sudah dihitung, sudah dihitung 120 hari sekitar 4 bulan. Itu sudah ya dari manusia, cuma ya kecil, ya, belum siap dilahirkan. Ya. Nanti kalau 6 bulan saja masih prematur, 6 bulan saja. Apalagi 4 bulan itu masih lebih besar botol daripada bayi. Tapi sudah bentuk manusia. Pertanyaannya, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan fase-fase tersebut? Banyak hikmahnya. Pertama dari kemampuan manusia saja. Seandainya manusia itu diciptakan dengan satu fase saja, tiba-tiba manusia itu bayi itu langsung besar tidak ada satu fase saja, langsung menjadi mukroh yang sudah ada tulangnya yang sudah berbentuk. Jadi bisa jadi kakek, bisa jadi tidak siap ya begitu. Melarang itu butuh proses saja. Melarang itu juga proses. Kalau yang awalnya kasih, tiba-tiba di sini bayi selesai itu kira-kira kuat. Jadi Allah itu memberikan kemudahan, ada proses. Semua itu proses. Itu adalah takdir Allah, ya. Sesuai dengan yang Allah minta. Bayangkan juga kalau seandainya tanpa fase-fase tersebut tiba-tiba sudah lahir, tiba-tiba sudah ada kayak sedikit membuat, tiba-tiba sudah ada di sampingnya, ada bangun hidup dan punya pasangan kuat. Seandainya bagi-bagi kita, ya, anak-anak kita, Allah ciptakan dengan model seperti itu, apa yang terjadi? Tidak ada persiapan, ya, namanya banyak, tidak ada persiapan. Terus juga ini ada siapa juga banyak orang. Itu dari sisi manusia, ya, dari akal.
Di antara apa yang disebutkan oleh para ulama, Allah ingin menunjukkan akan keagungannya. Allah ingin menunjukkan akan keagungannya dengan membuat fase-fase atau tahapan-tahapan atau jumlahan. Bagaimana tadi disebutkan Allah ciptakan alam ini dan bumi secara khusus, bumi langit itu dalam 6 masa. Itu sebagai ujian bagi manusia dan sebagai keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 6 hari saja seandainya manusia kuat, kira-kira bisa nggak? 6 hari saja. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah tidak usah 1 hari. Tidak usah terlalu sedikit. 6 hari saja. Kira-kira bisa nggak? 1 tahun belum bisa. Bertahun-tahun belum tentu bisa buat alam ini. Jadi Allah sebutkan 6 hari bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan dalam 1 hari atau sekejap saja. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah sebutkan terus juga Allah juga menciptakan malaikat itu bukan berarti Allah itu terhadap malaikat. Allah yang menunjukkan akan keagungan itu. Ciptaannya Allah saja seperti itu. Seperti malaikat yang besar-besar itu ciptaannya. Karena manusia itu umumnya itu tidak percaya kalau nggak ada buktinya. Begitu. Ini nggak ada buktinya saja, banyak buktinya. Manusia banyak yang nggak percaya sama Allah. Lalu tiba-tiba semuanya itu tanpa ada bukti-bukti, tanpa adanya ayat-ayat, tanpa ada tanda-tanda, maka semakin manusia tidak percaya. Makanya hari dari jumlah hari, jumlah waktu itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Bukan berarti Allah tidak mampu. Ya. Allah sangat mampu dan sangat bisa. Dan buktinya ada tadi. Adam sebelumnya ada dari tanah bisa Allah menjadi manusia tanpa proses 9 bulan. Ada Hawa juga tanpa proses 9 bulan. Kemudian Isa juga tanpa proses 9 bulan. Artinya ada, maksudnya Allah itu Maha Kuasa. Cuma manusia secara umum tetap dengan proses-proses tadi dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian itu supaya menjadi bagi Allah sendiri menjadi tanda kekuasaan Allah, bagi kita menjadi kemudahan bagi kita yang manfaatnya besar. Ada lagi? Tadi juga bahwa manusia itu terbuat dari kaki tanah atau bahasa lain tanah air. Nah, ada bagian candaan orang kebanyakan bahwasanya kalau orang yang jahat itu biasanya terbuat dari tanah sengketa. Nah, bagaimana batasan cara bercanda? Itu bahaya. Tadi dijelaskan bahwasanya bapak moyang kita atau Abul Bashari Nabi Adam alaihissalam itu terbuat dari sulalatin min tin, sari Fatihah, dan dijelaskan hasilnya bahwasanya sulalatin min tin itu diambil dari Nabi Muhammad, dari seluruh saripati tanah di muka bumi dari berbagai macam, kemudian dikumpulkan jadi satu jadilah Adam. Sehingga dari berbagai jenis saripati itu timbul 2 hal atau berdampak pada 2 hal, yakni warna kulit manusia yang berbeda-beda, dan yang kedua sifat atau karakter manusia yang berbeda. Kemudian ada orang mengatakan kalau ada orang jahat itu kemungkinan itu berasal dari tanah sengketa.
pertanyaannya tadi apakah itu guyonan atau beneran? Itu candaan yang jangan diterus-teruskan. Saya khawatir candaan ini disalahpahami atau dijadikan sebagai keyakinan dan lain sebagainya. Dulu belum ada sengketa ini. Adanya sengketa itu setelah adanya manusia, makanya ada sengketa. Dulu sebelum ada manusia, tanah itu jadi sengketanya, tidak ada persengketaan itu, perbuatan. Makanya ini adalah candaan mungkin ya, kita berusaha orang yang mengatakan ini mungkin sudah bercanda. Baik. Kok sekalipun umpamanya ada dari manusia itu ya, ketika ditarik ke belakang itu sifat-sifat tanahnya dari karakter-karakter yang hobi, yang buruk, lagi hazard atau keras ya, atau susah. Ini juga bukan berarti orang ini pasti menjadi orang yang jahat, karena setiap manusia itu berhak menjadi orang yang baik, berhak masuk surga, berhak menjadi orang yang solih, ya, berhak ya beriman, berhak menjadi orang yang taat. Ya. Kalau nasib buruk atau jeleknya buruk atau baiknya manusia itu berdasarkan sifat tanah semata, ya nanti kita tidak ada yang namanya usaha. Sudah akhirnya sudah begini, sifat tanah saya sudah begini. Akhirnya ada dia berusaha menjadi orang yang baik. Maka yang benar adalah setiap kita berhak menjadi orang yang baik, meskipun ya karakter tanah yang melekat pada tubuh kita itu berbeda-beda. Jadi itu menjadi ujian bagi kita masing-masing. Ya, jadi ada yang orang karakternya itu pemarah, ada yang pemalu, ada yang senang, ada yang mudah nangkel, ya, mudah menceritakan pelajaran, ada yang sulit menceritakan pelajaran, ada yang mudah menerima nasihat, ada yang tidak mudah menerima nasihat. Sebagaimana sifat dasar tanah, ya, sifat dasar tanah itu ada yang tadi, ada yang lembut, ada yang keras, yang kasar, ya, ada yang kuat mungkin, dan lain sebagainya. Ya. Tapi semua manusia berhak menjadi orang yang baik, orang yang baik. Cuma ujiannya berbeda. Ujiannya berbeda. Dan pertanyaannya, sebenarnya kaitannya dengan pelajaran ini yang juga ya. Di kemarin sempat membahas ilmuwan yang bermasalah maknanya, tapi dalam masalah penemuan, ya, dalam penemuan ilmu pengetahuan mereka kelompoknya, tapi bermasalah dalam tidak ya. Kemarin di sini terus pertanyaannya ya masih nyambung di bagaimana cara
cara bertobatnya orang yang itu menjadi ulama atau menjadi tokoh mungkin ya, atau pendidik atau mengajar dan seterusnya, ketika sebelumnya salah dan punya banyak pengikut dan pengikutnya juga kadang salah mengikuti dia, bagaimana cara bertobatnya? Maka betul, jadi tadi sesuai dengan pertanyaan, taubatnya karena dia telah membawa pemikirannya itu kepada orang lain dan pemikirannya itu membawa pengikut yang mengikuti dia, maka cara taubatnya sama, yakni dia bertobat untuk dirinya dan menyadarkan atau mengumumkan kepada orang-orang yang sudah pernah dia ajari atau pengikutnya bahwasanya pemikirannya yang lama atau pemahamannya yang lama itu salah, harus diingatkan, itu wajib. Tidak cukup kalau saya bertobat sudah, saya tinggalkan ajaran lama saya, kemudian dikasih tahu kepada pengikutnya, ini salah, ini salah. Ulama dahulu itu ketika meninggalkan pemikiran lama itu mengikrarkan diri, bisa yakni mimbar biasa yang mengisi. Bahkan ada yang ulama itu yang memberikan sebenarnya gambaran berlepas diri dari pemikiran lamanya itu dengan menanggalkan bagian. Saya tanggalkan pemikiran lama saya sebagaimana saya menanggalkan dan saya itu pasti. Jadi saya berlepas diri dari pemikiran sebelumnya yang salah. Ya, apa saja itu ya. Jadi dari pertanyaannya umum, saya jawab secara umum. Jadi harus dijelaskan kepada pengikutnya atau kepada masyarakat secara umum. Kalau menulis buku, maka bukunya harus ada istilahnya buku putihnya. Kalau buku harus ada buku putihnya. Buku putih itu adalah buku yang menjadi klarifikasi dari buku-buku sebelumnya yang salah. Jadi terkadang tidak cukup dengan lisan, tapi juga harus dengan buku tulis, buku yang dia tulis, buku yang dia tulis yang terbaru atau yang merevisi dari buku-bukunya sebelumnya. Baik, sebelumnya ada lagi? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Dan kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,